Dia adalah preman yang paling suka memakai topi. Ibunya yang masih cantik, selalu suka membawa pulang pria tua yang mencurigakan. Si anak lelaki tidak tahan melihatnya. Ibunya dirangkul oleh pria lain di rumah. Dia memutuskan keluar rumah untuk menghindarinya. Tidak disangka mereka pergi bersama teman-temannya bermain di bar. Juga tidak menyenangkan. Bertemu dengan adik laki-laki pacar ibunya. Hanya dalam beberapa kata mereka diusir oleh para preman dari bar. Juga sia-sia membuang bir yang baru saja dibelinya. Namun, si anak lelaki bernama Egy tidaklah bodoh. Dia bukanlah anak bodoh yang patuh. Ternyata dia telah mencuri kunci mobil preman tadi. Sungguh cocok. Mengendarai mobil balap Subaru kuning yang terparkir di depan pintu. Berakselerasi dengan maksimal. Para preman mendengar suara mobil yang berdentum kuat di luar pintu. Mereka tahu ini tidak baik. Keluar dari bar. Dan mereka melihat mobil kesayangan mereka berputar-putar di tempat. Melihat ban terbakar dengan asap putih. Anak nakal ini sakit hati sampai mati. Tapi ini belum selesai. Egusi langsung pergi dengan mobil yang cepat. Anak nakal itu cepat memanggil bosnya. Mengeluh dengan galip. Hasilnya tak terduga, Egusi kembali dengan mobil mundur. Ternyata mereka tertangkap basah oleh polisi saat ngebut. Pada saat ini, Egusi menunjukkan bakat yang luar biasa. Dalam kejar-kejaran dengan mobil polisi. Kecepatan mundurnya tidak berkurang sedikit pun. Tetap menggebrak. Mobil kuning Subaru Rexti edisi tahun 2006 yang dia kendarai. Dipasangkan dengan mesin turbo H4 berkapasitas 2.0 liter. Maksimum tenaga 265 daya kuda. Kendaraan ini memiliki kendali yang baik. Jadi, Egusi, bahkan di malam hujan yang lembab di London, melaju mundur dengan cepat, tetap stabil seperti gunung Tai. Namun tiba-tiba ada seekor kucing kecil di jalan. Eksi tidak bisa menghindar. Ia menabrak mobil di tepi jalan. Tapi mobil polisi sudah dekat. Eksi segera memerintahkan teman-temannya untuk turun dari mobil. Dia tinggal sendirian. Kepala polisi yang bertanggung jawab menasihati Eksi untuk tidak bodoh. Dia akan duduk di penjara selama 15 bulan sendirian. Pada saat itu Eksi memutuskan untuk menelepon. Setelah kepala polisi pergi, dia mengambil liontin yang digantung di lehernya. Melihat benda itu, ia terjebak dalam kenangan. Ternyata 17 tahun yang lalu, ayah Eksi adalah anggota organisasi rahasia. Ketika sedang menjalankan misi, ia bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan rekan perang. Maka teman ayahnya menemukan mereka berdua, ibu dan anak. Dia meninggalkan liontin kepada kecilnya, Eksi. Mengatakan padanya bahwa jika dia membutuhkan bantuan di masa depan, cukup melihat bagian belakang liontin. Eksi melihat, di balik kalung terdapat rangkaian angka tanggal. Maka dia menelepon nomor ini. Hasilnya, tak disangka telepon ini benar-benar berhasil. Tak lama kemudian, Agnes segera dibebaskan dari kantor polisi. Tapi tidak disangka, paman yang anggun dan tampan. Dia berdiri di depan pintu kantor polisi menunggunya. Pria itulah yang memberinya kalung 17 tahun yang lalu. Nama paman ini adalah Harry. Dia bekerja di sebuah toko jahit bernama Juang Pai Taylor. Dia telah memeriksa berkas Agnes. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya memiliki bakat alam yang baik. Namun karena kurang pengawasan ayah sejak kecil, maka ketika dewasa, dia semakin terjerumus. Sampai sekarang belum mencapai apa-apa. Saat mereka sedang berbicara, sebuah kelompok anak nakal juga masuk ke bar. Ternyata pacar ibu Agnes mengetahui adiknya dilecehkan oleh Agnes, sehingga mengirim orang untuk menghukuminya. Harry duduk di samping, tidak ingin ikut campur dalam urusan yang kacau seperti ini. Kemudian dia bangkit dan bersiap-siap pergi. Tapi saat dia baru saja sampai di pintu, komplotan nakal yang omongannya kasar masih ingin mencemoohinya sekali lagi. Harry tidak tahan dengan serangan fisik yang dialamatkan padanya. Secara langsung dia mengunci pintu besar bar tersebut. Menghormati tata krama adalah syarat untuk menjadi seorang dewasa. Sebagai seorang pria berkelas, dia memutuskan untuk mengajar para nakal ini dengan baik-baik. Apa yang disebut sebagai etika. Tampaknya paman Harry yang sopan dan beradab, bahkan mampu mengalahkan 5 pria kuat sekaligus dengan satu pukulan. Sementara payung di tangannya bukan hanya sekadar payung. Payung itu juga bisa melepaskan cakar listrik yang mengikat tangan musuh. Bahkan ada seseorang yang menembakinya dengan senjata api secara terus-menerus. Tapi payungnya mampu menahan tembakan dan melindungi dirinya dari peluru. Melihat Harry menjatuhkan semua orang, pemilik bar ketakutan dan mengambil telepon untuk menelepon polisi. Ternyata jam tangannya Harry juga bukan sekadar jam. Jam tersebut melepaskan jarum bius yang membuat pemilik bar pingsan. Setelah semua orang diselesaikan, Harry ingin menyuntikkan jarum beracun ke Ageksi juga. Ageksi ketakutan dan segera menjamin dia tidak akan pernah mengungkap apa yang terjadi tadi. Barulah Harry melepaskannya. Dia menepuk bahunya dan pergi. Tapi sebenarnya Harry menakut-nakuti dia dengan sengaja. Ketika Ageksi pulang ke rumah, pacar gelap ibunya marah besar. Dia langsung memukul Ageksi dengan kasar. Bahkan dia mengancamnya dengan pisau. Siapa sebenarnya pria yang memukuli adiknya di bar itu? Ageksi memang agak berani. Dia tetap tidak mengungkapkan apa yang dilakukan Harry. Dan hal-hal yang terjadi di dalam rumah ini. Sebenarnya, semuanya didengar oleh Harry. Karena dia menepuk bahu Ageksi di bar. Dia diam-diam meletakkan alat penyadap di tubuh Ageksi. Dia bersyukur, putra temannya masih bisa dibesarkan dengan baik. Suara Harry tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Pria yang membawa pisau itu kaget. Harry menyuruh Ageksi segera keluar. Pergilah ke toko kain tempat kamu bertemu dengannya sebelumnya. Ternyata di luar pintu masih ada beberapa anak buahnya. Ageksi melihat tangga bahkan diblokir oleh orang-orang. Dalam keadaan panik, ia hanya bisa menunjukkan kemampuan atletiknya yang luar biasa. Dalam beberapa lompatan, ia lari ke lantai bawah sebelah. Membuat beberapa preman itu hanya bisa melihatnya dari jauh. Ia mengumpat dengan keras. Ageksi menemukan toko kain yang disebutkan oleh Harry. Dan toko kain ini aslinya adalah toko jas custom lama Inggris. Huntsman didirikan pada tahun 1894. Itu adalah toko kain yang diresmikan oleh Ratu Inggris. Ageksi masuk ke dalam toko. Harry sudah menunggunya. Ageksi yang cerdik melalui keterampilan dan trik Harry tahu bahwa dia pasti bukan seorang penjahit. Harry juga tidak berbasa-basi dengannya. Langsung membawanya ke ruang ganti nomor 1. Terlihat Harry memindai sidik jari tangannya di cermin. Ruang ganti tiba-tiba berubah menjadi lift. Mulai turun perlahan-lahan. Dan Harry mulai memperkenalkan diri kepada Eksi secara resmi. Organisasi rahasia mereka, King Mine. Ini adalah sekelompok penjahit terbaik. Organisasi rahasia yang didirikan pada tahun 1919. Mereka mengumpulkan kekayaan yang besar sejak Perang Dunia Pertama. Sehingga tidak tergantung pada pengawasan pemerintah. Spesialis dalam melawan berbagai kekuatan jahat di dunia. Di tempat terdalam ribuan meter di bawah penjahit. Naik dalam kapsul super cepat. Dalam beberapa menit. Sampai di markas besar di daerah lain. Di ruang penyimpanan bawah tanah yang sangat besar di markas besar. Eksi melihat pasukan transportasi militer yang cukup besar. Segera setelah itu, Eksi langsung dibawa ke hadapan instruktur botak, Merlin. King Mine sedang mencari anggota baru. Sudah ada beberapa calon yang siap. Dan Eksi menjadi salah satu kandidat. Ternyata beberapa hari yang lalu di puncak gunung salju, seorang agen elit siap menyelamatkan ahli meteorologi yang ditawan. Setelah dia mengalahkan beberapa teroris. Ketika dia hendak membawa pergi ahli meteorologi, seorang wanita dengan kaki yang seperti pisau tajam memotong agen menjadi 2.
Dan pemilik gadis bermata pisau ini adalah Valentine, jenius teknologi nomor 1 di dunia. Dia sangat kaya, dan dia adalah teman dengan banyak tokoh penting dunia. Namun, di dalam hatinya, selalu tersembunyi rencana jahat. Untuk mewujudkan rencananya, dia juga mengundang seseorang dari Eropa, seorang putri dari suatu negara. Namun, sang putri yang cantik, setelah mendengar rencana Valentine yang diklaim, dia merasa bahwa orang ini adalah gila. Dia ingin segera pergi, tapi itu wilayah orang lain. Bagaimana mungkin bisa pergi begitu saja? Bahkan jika di sekitar sang putri ada beberapa pengawal. Namun semuanya dibunuh satu persatu oleh pisau tajam yang mematikan dari Knife Girl. Kemampuan loncat tinggi yang luar biasa dari Knife Girl, ditambah dengan pisau yang tajam dan kuat, menciptakan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Karena agen bintang kehilangan salah satu anggota penting untuk mengisi kekosongan. Oleh karena itu, mereka harus memilih calon terbaik dari beberapa orang ini. Memilih pemuda terbaik menjadi Kingsman baru. Karena Exi berpakaian seperti preman kecil. Jadi beberapa teman sekelas laki-laki yang lulus dari Oxford dan Cambridge mengejeknya sejak awal, selalu mengejeknya dengan dingin. Tapi Exi tidak peduli. Memang begitu. Beberapa gadis cantik di kelasnya cukup baik padanya. Exi mengira ini hanya pelatihan biasa di camp militer. Tapi tidak terduga, malam itu ada masalah. Semua orang sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba, Exi terbangun dari mimpinya. Seluruh barak ternyata terendam air. Dan tingkat kenaikan air semakin cepat. Kelihatannya semua orang akan tenggelam. Seorang gadis berpikir bisa menyelamatkan diri dengan kepala pancuran. Kemudian semua orang berenang menuju area pancuran. Namun Agus tidak seperti orang lain. Dia malah berenang menuju pintu masuk. Dia berpikir untuk membuka pintu besar. Tetapi dia menariknya tanpa hasil. Pintu besar tidak bergerak. Sementara yang lainnya, semua orang memasukkan kepala pancuran ke dalam toilet. Mereka menggunakan struktur toilet untuk bernapas. Tidak ada yang datang membantu Exi membuka pintu. Maka Exi mengubah arahnya, menuju ke arah orang lain. Namun dia bukan untuk merebut kepala pancuran, melainkan dia berenang kembali ke depan tembok kaca. Dia masih mencari cara untuk keluar. Exi memukul tembok kaca satu persatu dengan kepalan tangan. Dan kali ini, dia berhasil. Tembok kaca itu berhasil ia hancurkan. Semua orang terbawa oleh arus air keluar ruangan. Sementara itu, instruktur botak sedang menunggu mereka dengan jam tangan di tangan. Ternyata ini adalah tes pertama. Saat semua orang merasa lega karena mengira mereka lolos dalam evaluasi, instruktur botak malah mengumumkan bahwa semua orang tidak lulus. Ternyata, di bangsal itu seorang gadis telah tenggelam. Dan Akeksi pun akhirnya mengerti. Seleksi pelatihan agen elit benar-benar serius. Sisi lain, Harry, yang mengantarkan Akeksi untuk dilatih, tidak tinggal diam. Dia sedang menyelidiki siapa yang membunuh rekan sejawatnya. Dia menemukannya. Dia kembali menjadi ahli meteorologi yang sedang mengajar di universitas. Dia menarik kupingnya. Dia mempertanyakan siapa dalang di balik semua ini. Tapi Harry tidak berusaha. Ahli meteorologi itu berteriak kesakitan. Kemudian, kepalanya meledak. Dia terpukul pingsan oleh ledakan tersebut. Dia pingsan setelah meledak. Harry melihat ada pembunuh lain yang masuk ke dalam ruang kelas. Cepat meninggalkan bom dan melompat keluar jendela. Namun dia tetap mengalami luka parah. Setelah diselamatkan kembali ke markas, dia tetap dalam keadaan tidak sadar. Agaknya Ageksi telah menganggap Harry sebagai gurunya. Sangat khawatir tentang Harry. Namun instruktur botak Merlin memerintahkannya untuk berlatih keras. Hanya dengan menjadi seorang agen terbaik yang sejati. Itulah yang akan menjadi penghiburan terbaik bagi Harry. Maka pelatihan Ageksi masih berlanjut. Merlin meminta mereka semua untuk memilih seekor anjing sebagai pasangan mereka sendiri. Ageksi yang tidak terbiasa dengan anjing. Dia mengira dia memilih seekor anjing bulldog. Namun pada kenyataannya, ternyata seekor anjing pup paling malas dan penakut. Orang lain membawa anjing kecil mereka untuk berlari jarak jauh. Sedangkan anjing pupnya tidak ingin bergerak sama sekali. Ageksi marah hingga ingin menggunakan senapan serbu M41 untuk membunuh anjing kecil itu. Menghabisi anjing kecil itu. Melihat bahwa tidak ada pilihan lain, Ageksi hanya bisa dengan kesal menjaga anak anjing ini. Masukkan ke dalam pelukanku. Seperti seorang ayah kecil yang membawa anak-anak larinya. Setelah belajar selama beberapa waktu, Agus datang mengunjungi Harry yang telah pulih. Dan anak anjingnya. Anjingnya juga dilatih dengan baik olehnya. Dan pada saat itu, Merlin juga datang menemui Harry. Ternyata dia sudah menyelidiki hari ketika Harry terpental oleh ledakan. Sebenarnya adalah pada leher ilmuwan cuaca. Terdapat sebuah chip mikro yang tertanam. Dan Harry secara kebetulan menyebabkan ledakan. Namun mereka akhirnya menemukan dalang di balik semua ini. Itu adalah Valentine, seorang jenius teknologi tinggi. Agus yang suka mencermati hal-hal baru. Tepat sekali dia adalah penggemarnya. Dia tahu bahwa Valentine akan mengadakan sesi peluncuran hari ini. Ternyata Valentine mengumumkan kepada semua orang, terima kasih sudah menonton.